Selamat datang. Kali ini, kita akan melakukan analisis yang mendalam dan sistematis mengenai patofisiologi dari COVID-19 derajat berat. Kita tidak akan lagi melihat ini sekedar sebagai penyakit pernapasan biasa. Sebaliknya, kita akan mengkajinya sebagai sebuah penyakit sistemik yang sangat kompleks, di mana serangkaian peristiwa molekuler bisa memicu kegagalan multi-organ. Nah, di pusat dari semua ini, ada satu entitas, virus SARS-CoV-2. Secara struktur, bagian yang paling penting untuk kita pahami adalah protein spike. Protein inilah yang memberikan virus ini nama corona atau mahkota. Dan secara fungsi, ini adalah sebuah kunci molekuler yang didesain dengan sangat presisi untuk membuka dan menyerang sel-sel tubuh kita. Jadi, memahami mekanisme protein ini adalah kunci untuk memahami seluruh drama patologis yang akan terjadi selanjutnya. Oke, kerangka pembahasan kita akan dibagi menjadi 4 bagian utama agar lebih terstruktur. Kita akan mulai dari titik awal, yaitu invasi seluler. Setelah itu, kita akan lihat bagaimana sistem imun bisa memberikan respons yang berlebihan dalam fenomena badai sitokin. Kemudian, kita lanjutkan dengan analisis krisis di pembuluh darah melalui imunotrombosis, dan kita akhiri dengan melihat bagaimana semua proses ini berujung pada konsekuensi organ dan penanda laboratoriumnya. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama, invasi seluler. Ini adalah momen krusial saat di mana virus berhasil menembus pertahanan sel kita. Interaksi biokimia yang terjadi di sini, di titik ini, akan menentukan bagaimana seluruh perjalanan penyakit ini akan berlanjut. Proses invasi ini berjalan melalui 3 langkah yang sangat efisien. Pertama, pengikatan. Protein spike dari virus, yang kita sebut sebagai kuncinya, punya kemampuan luar biasa untuk menemukan gembok spesifiknya, yaitu reseptor ACE itu. Reseptor ini banyak terdapat di sel paru-paru, pembuluh darah, dan organ lainnya. Kedua, aktivasi. Nah, setelah kunci menempel pada gembok, enzim dari sel kita sendiri yang bernama TMPRS itu akan memotong atau menyiapkan protein spike tadi. Ini langkah penting yang membuka jalan untuk fusi. Dan yang ketiga, fusi. Membran virus akhirnya menyatu dengan membran sel kita, seolah membuka gerbang agar materi genetik virus, yaitu RNA-nya, bisa masuk dan langsung membajak mesin di dalam sel untuk berkembang biak. Selanjutnya, kita beralih ke bagian kedua, sebuah fenomena yang menjadi ciri khas penyakit berat, badai sitokin. Ini adalah kondisi di mana sistem imun kita mengalami disregulasi. Respons pertahanan tubuh yang seharusnya melindungi kita justru berbalik arah dan menjadi kekuatan yang merusak jaringan tubuh kita sendiri. Nah, pertanyaan pentingnya, kok bisa mekanisme perlindungan ini malah jadi bumerang? Jawabannya ada pada konsep hiperinflamasi. Ini bukan sekedar respons imun yang kuat, tapi respons yang benar-benar lepas kendali. Mungkin analogi yang paling pas adalah salah tembak dalam skala sistem imun. Terjadi lingkaran setan. Pelepasan sitokin proinflamasi memicu sel imun lain untuk aktif, yang kemudian melepaskan lebih banyak lagi sitokin. Dan siklus ini terus berputar menghancurkan apa saja. Ada 3 komponen utama yang mendefinisikan badai ini. Pertama, mediator utamanya adalah interleukin 6 atau IL-6. Anggap saja IL-6 ini seperti dirigen yang memimpin orkestra peradangan di seluruh tubuh. Kedua, ada penanda kuncinya, yaitu hiperferritinemia atau kadar ferritin yang sangat tinggi di dalam darah. Ini adalah sinyal bahaya yang menunjukkan sel-sel imun makrofag kita sedang hiperaktif. Dan hasil akhirnya, tentu saja, kombinasi fatal dari peradangan sistemik yang tak terkendali yang merusak jaringan sehat tanpa pandang bulu. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga. Peradangan sistemik yang disebabkan badai sitokin tadi tidak berhenti begitu saja. Dampaknya merambat langsung ke sistem peredaran darah kita, memicu sebuah krisis vaskuler yang kita kenal sebagai imunotrombosis dan koagulopati. Ini adalah kondisi di mana peradangan dan pembekuan darah menjadi 2 proses yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Begini, untuk memahaminya, coba kita bandingkan kondisi normal dengan kondisi terinfeksi. Dinding bagian dalam pembuluh darah kita, yang disebut endotel, dalam kondisi sehat itu licin dan anti pembekuan. Tujuannya agar darah terus mengalir lancar. Namun pada COVID-19 berat, virus dan badai sitokin menyebabkan peradangan luas pada endotel ini yang disebut endotelitis. Akibatnya, endotel yang tadinya melindungi sekarang justru berbalik menjadi pemicu pembekuan darah dan memfasilitasi pembentukan gumpalan-gumpalan darah kecil atau mikrotrombus di seluruh sistem pembuluh darah. Penanda biokimia utama dari proses ini adalah D-dimer. D-dimer ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari bekuan darah yang telah dipecah. Kadar D-dimer yang sangat tinggi di hasil lab bukan sekedar angka biasa. Ini menunjukkan sebuah paradoks yang berbahaya sedang terjadi di dalam tubuh. Artinya, di saat yang bersamaan terjadi pembekuan darah besar-besaran, tapi di sisi lain tubuh juga berusaha mati-matian untuk memecahnya. Ini adalah sebuah kekacauan.
Bagi dokter, ini adalah sinyal peringatan kuat untuk komplikasi penyumbatan pembuluh darah yang mengancam jiwa. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan menyatukan semua kepingan puzzle. Kita akan menghubungkan semua proses patologis yang sudah kita bahas, mulai dari invasi virus, hiperinflamasi, dan imunotrombosis dengan manifestasi klinis yang bisa kita amati, yaitu kerusakan organ dan penanda laboratorium yang mencerminkannya. Tabel ini bisa kita anggap sebagai dashboard patofisiologis. Misalnya, limfopenia atau jumlah limfosit yang rendah. Ini menandakan bahwa pasukan elit sistem imun kita sedang kewalahan atau bahkan hancur. Lalu, peningkatan tajam pada IL-6, ferritin, dan CRP, ini adalah lampu merah yang menandakan eskalasi menuju badai sitokin. Sementara itu, D-dimer yang tinggi ditambah waktu protrombin atau PT yang memanjang, ini menunjukkan aktivasi pembekuan darah yang sudah sangat masif, sampai-sampai faktor pembekuan darah mulai habis dan berisiko memicu kondisi disseminated intravascular coagulation atau DIC. Nah, pada akhirnya, serangan dari 3 penjuru ini, virus, peradangan, dan pembekuan darah, bermuara pada kerusakan organ target. Di paru-paru, kerusakan masif pada kantung udara atau alveolus menyebabkan Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS, yang membuat pertukaran oksigen jadi sangat sulit dan pasien mengalami kekurangan oksigen berat. Di ginjal, kombinasi racun dari virus dan penyumbatan pembuluh darah kecil bisa memicu cedera ginjal akut. Dan di jantung, aliran darah yang tidak cukup akibat sumbatan mikro ditambah peradangan bisa menyebabkan miokarditis. Inilah wujud akhir dari sebuah penyakit sistemik. Analisis kita ini membawa kita pada sebuah pertanyaan mendasar di dunia klinis. Mengingat patofisiologi yang begitu rumit, di mana replikasi virus, kekacauan sistem imun, dan masalah pembekuan darah terjadi bersamaan, bagaimana kita bisa merancang strategi pengobatan yang efektif? Tantangannya adalah menciptakan intervensi yang mampu menyerang berbagai target sekaligus dan tersinkronisasi, mampu menekan virus, menenangkan sistem imun tanpa membuatnya lumpuh, dan mencegah pembekuan darah tanpa memicu perdarahan, semuanya pada waktu yang tepat. Inilah batas terdepan ilmu pengetahuan dan praktik klinis dalam manajemen COVID-19 berat.